Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Kita semua berharap amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan diterima Allah Ta'ala dan menjadi wasilah, sarana untuk kemudahan, keberkahan kita semuanya, dan pada akhirnya nanti kita mendapatkan imbalan yang terbaik dari Allah Ta'ala, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka mari selalu kita berusaha ya untuk melakukan segala amalan dengan landasan mahabbah, cinta kepada Allah Ta'ala, kemudian dengan roja, penuh harapan, dan juga khauf, penuh kecemasan secara seimbang. Dan juga kita penuhi amal-amal kita dengan syarat-syaratnya, yaitu ikhlas dan mengikuti petunjuk yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Serta kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari segala hal yang bisa merusak amal-amal kita, yang bisa merusak secara total ya, bisa menghilangkan amal-amal kita secara total, bahkan keislaman ataupun keimanan kita. Ada 4 poin atau 4 hal. Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah kufur atau ingkar, yang ketiga yaitu nifaq, kemunafikan, yang keempat adalah riddah atau kemurtadan. Itu 4 hal yang harus senantiasa kita hindari sejauh-jauhnya. Nah, pada kesempatan ini ada 6 hal yang bisa menggerogoti amal kita, yang juga membahayakan ya bagi kita semuanya. Yang pertama, al-ishtighal bi'uyubil khalqi, sibuk dengan aib orang lain, dengan kekurangan orang lain. Sebagian orang pandai untuk berkomentar tentang kekurangan orang lain, sehingga ini menyebabkan lupa pada aibnya sendiri. Kita diperintahkan untuk senantiasa berhusnudzon ya, berbaik sangka kepada orang, melihat sisi positifnya, dan kita dilarang untuk bersuudzon atau berburuk sangka kepada sesama muslim. Tidak boleh mencari-cari kekurangan ataupun aib kepada sesama muslim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah perbuatan dzan, persangkaan. Inna ba'dadh-dhanni itsm, sesungguhnya sebagian persangkaan itu dosa. Wala tajassasu, ya, kita dilarang untuk bertajassus, memata-matai, mencari-cari kesalahan ataupun kekurangan orang lain. Kita dianjurkan dalam hadis untuk saling menutup aib. Man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutup aib sesama muslim, Allah menutup aibnya pada saat hari kiamat nanti. Kemudian di hadis lain yang cukup panjang disebutkan di situ, barang siapa yang mencari aib sesama muslim, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Dan barang siapa yang Allah cari-cari aibnya, maka Allah akan membongkarnya meskipun ia berada di tengah rumahnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Inilah sanksi yang berat bagi orang yang sibuk dengan kekurangan orang lain. Yang kedua yaitu qaswatul qulub, hati yang keras. Ini bisa menggerogoti amal baik kita. Kerasnya hati terkadang lebih keras dari batu. Hatinya tertutup dan berubah menjadi keras, sehingga akan menjadikan diri menjadi angkuh dan sombong. Akibatnya tidak akan mau menerima nasihat dari orang lain. Seperti kalau dalam Al-Quran adalah
Bani Israil ya, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, kemudian setelah itu hati kalian mengeras, fahiya kal hijarah, seperti batu, au asyaddu qaswa, bahkan lebih keras daripada batu. Itulah contoh dalam sejarah bagaimana kerasnya hati Bani Israil yang itu diikuti oleh anak turunnya sampai sekarang ini, sehingga susah mendapatkan masukan, mendapatkan nasihat, mendapatkan kritik yang baik. Ini susah. Bishr bin Harith berkata, dua hal yang dapat mengeraskan hati, banyak bicara dan banyak makan. Jadi hati-hati dengan dua hal ini ya, banyak bicara dan banyak makan. Ini akan bisa menjadikan hati menjadi keras dan susah menerima segala macam kebaikan. Yang ketiga yaitu hubbud dunya, cinta dunia. Segala aktivitasnya terorientasi pada kenikmatan dunia, sehingga lupa akan hari esok di akhirat. Terlalu mencintai dunia, cinta istri, cinta anak, ataupun cinta jabatan secara berlebihan, sehingga mengabaikan akhirat. Jadi segalanya diukur oleh keuntungan dunia. Aktivitas apapun orientasinya itu dunia. Kalau datang ataupun diundang pada satu acara, maka hitungan matematisnya adalah keuntungan dunia. Apakah mendapatkan keuntungan dunia ataukah tidak. Nah itulah orang yang sudah orientasinya rusak, maka ini akan bisa merusak amal-amal kebaikannya. Yang keempat yaitu qillatul haya, sedikitnya rasa malu. Apabila seseorang telah kehilangan rasa malu, maka akan melakukan apa saja atas kemaksiatan dan kezaliman tanpa takut akan akibat dan dosanya. Di hadis dikatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman ini memiliki 70 lebih cabang. Yang paling tinggi yaitu kalimat la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Dan beliau berkata wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Nabi juga memberikan pesan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, silakan kamu kerjakan apapun. Kalau rasa malu sudah hilang dari masyarakat saat ini, melakukan hal apapun sudah tidak risih lagi. Yang harusnya aurat ditutup, tetapi karena tidak punya rasa malu, diumbar kemana-mana sehingga bisa ditonton oleh banyak orang. Kalau sudah tidak punya rasa malu, yang harusnya kemungkaran ataupun kemaksiatan ditutup, dirahasiakan, tetapi karena sudah hilang rasa malunya, justru dibangga-banggakan kemaksiatan di depan umum. Nah, itulah dunia sekarang sudah terbolak-balik ya. Qillatul haya ini bisa menggerogoti amal-amal kebaikan kita. Yang kelima, tulul amal, panjang angan-angan. Merasa hidupnya masih lama di dunia sehingga enggan untuk memperbaiki amal soleh, bahkan berat dan sulit untuk bertaubat. Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwasanya sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian ada dua hal, yaitu mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Adapun mengikuti hawa nafsu akan menghalangi dari kebenaran, dan panjang angan-angan akan membuat lupa akhirat, sehingga seolah-olah merasa masih sehat atau masih muda sehingga jauh dari kematian. Jadi tulul amal itu, maka dia santai-santai, tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Dia merasa aman ya, dari kematian dan dari musibah ataupun hal-hal sesuatu yang terjadi yang tidak dia perkirakan. Itu
harus kita hindari ya. Kalau di dalam hadis dikatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang cerdas itu orang yang mampu mengendalikan dirinya dan dia beramal untuk sesudah kematian. Wal ahmaq, orang yang bodoh, yang tidak cerdas, yaitu orang yang atba'a nafsahu hawaha, yang mengikutkan dirinya kepada keinginan-keinginannya, wa tamana 'alallahil amani, dan dia berangan-angan panjang kepada Allah. Jadi rojaknya atau harapannya itu jauh melebihi batas daripada khaufnya, berlebihan dalam harapan-harapannya. Nah, yang keenam, yang terakhir adalah zulmun la yantahi, kezaliman yang tidak pernah berhenti. Perbuatan maksiat sudah dianggap biasa bagi pelakunya, sehingga merasa tidak ada beban. Akhirnya ia enggan berhenti untuk meninggalkan kemaksiatan. Kezaliman ini baik itu kepada sesama ataupun mendolimi pada dirinya sendiri ya. Tapi di sini lebih ditekankan kepada menghindari kezaliman ya, kepada sesama. Dalam hadis qudsi dikatakan inni haramtu dzulma 'ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, fala tadzalamu, janganlah saling mendolimi. Dalam hadis yang terkenal dikatakan la dharar wa la dirar, tidak boleh membahayakan dan tidak boleh membalas sesuatu yang bahaya. Sehingga ada kaidah ad-dhararu yuzal ya, ke segala macam bahaya itu harus dihindari. Sehingga jemaah sekalian, pada saat kita berinteraksi dengan siapapun perlu untuk dipertimbangkan kira-kira interaksi kita ini mengganggu orang lain atau tidak. Pada saat kita parkir kendaraan misalnya, ngapunten ya, kadang-kadang jalan di kampung-kampung sempit, itu perlu dipertimbangkan. Parkir sepeda motor atau bahkan mungkin parkir mobil perlu dipertimbangkan, apakah kira-kira ketika ada kendaraan lain yang lewat itu merasa terganggu atau tidak. Walaupun itu di depan rumah kita sendiri, tapi kalau mengganggu orang yang melewati di jalan, walaupun itu gang ya, gang perumahan ataupun gang kampung, tetap harus dipertimbangkan, jangan sampai mengganggu siapapun. Punya acara misalnya, perlu dipertimbangkan apakah suara dari sound system yang berbunyi itu memberikan kenyamanan atau gangguan, yang disebut sound horeg gitu ya. Mungkin orangnya suka, tapi bisa jadi tetangganya nggak suka. Nah itulah, jangan sampai menimbulkan dampak yang disebut kezaliman, mengganggu kenyamanan yang mungkin mereka tidak ridho dalam hatinya dan belum sempat atau segan untuk menyampaikan rasa dongkolnya kepada pelakunya, maka nanti itu akan ditagih di akhirat. Ini lebih berat konsekuensinya ya. Kalau tidak diselesaikan di dunia, maka akan berat konsekuensi di akhirat, akan menjadi terkikis kebaikan-kebaikan yang sudah pernah dilakukan di dunia. Nah, inilah 6 poin ya, mudah-mudahan bisa kita hindari. Jangan sampai kita sibuk dengan aib orang lain. Jangan sampai yang kedua hati kita keras. Yang ketiga cinta dunia. Yang keempat adalah sedikit rasa malunya. Yang kelima panjang angan-angannya. Yang keenam adalah kezaliman yang tidak pernah berhenti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita semuanya dari 6 hal yang bisa menggerogoti amal-amal kita, dan mudah-mudahan semuanya kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan, bisa memaksimalkan potensi usia, waktu, kesempatan, dan apapun nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan amal-amal kebaikan, serta menjauhkan dari hal-hal yang membahayakan. Baik ya, ada hadis yang maknanya kita dilarang untuk banyak atau sering tertawa ya. Karena
sering tertawa itu bisa mematikan hati. Nah, itu betul. Orang yang selalu ya orientasinya hiburan ya, maka menjadi tidak sensitif lagi perasaannya. Kalau sudah terbiasa ya dengan dunia hiburan, akhirnya sudah tidak punya sensitivitas ya, sehingga kebal ya, dengan hal-hal yang sekiranya itu harusnya berempati, itu dianggap sebagai action saja ya. Karena dunia perlawakan kan begitu ya, seolah-olah itu guyonan, padahal itu serius. Nah, kan ada momentum begitu ya, seolah-olah itu ada orang yang bertengkar, harusnya itu serius, harus ditolong, dipisah, tapi merasa itu hanya action saja, sehingga dibiarkan saja. Nah, sampai terjadi kecelakaan misalnya. Jadi apa yang kita lihat termasuk dalam dunia entertainment ya, lawakan dan sebagainya, atau mungkin ada komedi-komedi yang mengandalkan kalimat-kalimat verbal yang mengandung unsur-unsur kebohongan ya, kemudian juga hal-hal yang mengada-ada, kita tertawa dan mengiyakan seolah-olah setuju dengan yang disampaikan. Nah, ini akan membuat hati menjadi keras dan membantu. Termasuk juga tayangan-tayangan di sinetron yang itu banyak menampilkan segala hal yang berbentuk kemewahan misalnya, atau mungkin perselingkuhan yang itu menjadi dinormalisasi oleh yang melihatnya. Dan anak-anak yang sering melihat tayangan seperti itu membandingkan apa yang dihadapi di rumahnya dengan yang di sinetron jauh, sehingga rasa syukurnya menjadi berkurang, bahkan hilang. Ketika melihat di sinetron rumahnya bagus, luar biasa, sementara rumah di fakta yang dia tinggali kecil seperti itu, ya dia akhirnya protes ke orang tuanya. Ketika di sinetron melihat fasilitas ya, pulang pergi dijemput rumah mewah, mobil mewah, nah, sementara dia hanya kendaraan yang sangat sederhana, itu menjadi tidak bersyukur lagi kepada Allah Ta'ala dan juga tidak terima kasih kepada orang tuanya. Jadi banyak hal, semua yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita hadapi itu pasti berpengaruh kepada perasaan dan kepada pikiran. Nah, oleh karena itu mari kita jaga bersama apa yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita berupa panca indera ini. Saya kira itu. Terima kasih. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.